kakak-kakak dan abang-abang semua. Jadi saya akan sedikit sharing bagaimana pengalaman saya ketika membangun sebuah bisnis, apa yang menjadi tantangan, terus kemudian juga bagaimana pengembangan bisnis industri kreatif saat ini menjadi peluang buat kita, walaupun kita menjadi saat ini statusnya sebagai karyawan, kita tetap bisa menjalankan bisnis karena kita nggak tahu apa yang terjadi dengan di masa yang akan datang, sehingga kita harus mempersiapkan sedini mungkin untuk masa depan kita dan keluarga kita yang pasti. Kemudian juga apa sih yang harus kita siapkan sebagai seorang entrepreneur, mentalnya apa sih yang harus disiapkan, kemudian juga peluang-peluang bisnis apa sih yang ada saat ini untuk bisa kita mulai dan kita jalankan sehingga kita bisa struggle untuk berbisnis. Nah, ada quote yang menarik yang ingin saya sharing ke teman-teman bahwa love your job but then love your company because you may not know when your company stop loving you. Artinya sebenarnya kita bukan dalam artian kita tidak berintegritas atau tidak loyal, tetapi yang diperlukan ketika kita bekerja dalam suatu perusahaan yang adalah bagaimana kita bisa mencintai apa yang kita lakukan, baik itu profesi kita sebagai accounting, posisi kita sebagai seorang sales, sebagai seorang marketer, segala macam, sebagai seorang engineer, seperti itu, bagaimana kita bisa mencintai apa yang kita lakukan. Once kita berubah kuadran menjadi seorang entrepreneur, kita juga bisa passion dengan apa yang kita lakukan, seperti itu. Kemudian next yang sebelumnya, selanjutnya yang akan saya jelaskan, nama saya Bambang Purnomo, saya lahir di Jambi 10 April 1985. Saya sangat suka hobi lari, traveling, sama vlog. Saya menyelesaikan studi S1 saya di Universitas Andalas, jadi saya juniornya Bang Yusra dulu di Fakultas Ekonomi. Kemudian saya menyelesaikan studi S2 saya di program Magister Manajemen di Universitas Sriwijaya. Untuk pengalaman bekerja sendiri, saya memulai karir di Hewlett Packard Indonesia, di HP, kalau teman-teman tahu laptop merek HP atau printer merek HP, dengan posisi terakhir tugas di Jakarta, di Lampung, dan di Medan. Dan sekarang saya join di Telkomsel dari tahun 2009 hingga saat ini, di Bengkulu sebagai supervisor prime segment and direct channel management. Nah, beberapa bisnis yang saya jalankan seperti yang dibuka oleh Bang Yusra tadi, yang pertama mulai dari kuliner, kemudian juga ada peternakan, butik, kemudian juga yang terakhir ini yang saya juga jalankan juga ada Bakura Munggai ini, teh dari daun kelor, kemudian juga ada butik. Dan dari beberapa bisnis yang saya jalankan ini nggak semuanya bisa running well. Artinya sebagai seorang pembisnis saya selalu berprinsip bahwa bisnis itu tidak selalu untung. Artinya kita harus punya mental bahwa bisnis itu once bisnis kita jalan pasti ada aja bisnis yang rugi. Jadi kita mentalnya harus siap rugi dulu, karena kadang-kadang kan kebanyakan kalau kita memulai bisnis, wah kita harus mikirin untung, padahal pada saat berjalannya bisnis ternyata banyak sekali tantangan yang kita hadapi, sehingga pada saat membuat beberapa bisnis ada aja bisnis yang kolaps atau tutup, apalagi di kondisi pandemi COVID-19 ini persaingan sangat ketat, kemudian juga banyak sekali tantangan-tantangan yang terjadi, sehingga kayak saya sendiri mengalami beberapa bisnis yang saya jalankan saya harus tutup, seperti misalnya Refleksi Keluarga di tengah kondisi COVID awal di bulan Februari Maret ya. Banyak sekali orang yang nggak mau ketemu, misalnya dalam hal ini bisnis refleksi pasti sangat mengalami hal yang sama di bidang perhotelan, wisata dan lain sebagainya, sehingga kita harus tutup. Kemudian juga ada beberapa bisnis lain seperti butik juga kita harus tutup karena pada awal kita menjalankan bisnis itu kita tidak menggunakan e-commerce, kita tidak go digital, kita tidak masuk ke Shopee atau Tokopedia, sehingga kita hanya menunggu pelanggan yang datang ke toko ruko kita, sehingga sepi, dan finally pelanggan lebih senang beli online. Di era disruption ini pastinya kita harus beradaptasi, kalau enggak ya salah satu contohnya ya kita menutup bisnis kita. Jadi artinya teman-teman ketika memulai bisnis, teman-teman harus tahu dan sadar bahwa enggak semua bisnis itu bisa berjalan dengan lancar, tetapi yang terpenting adalah bagaimana kita bisa memulai, seperti itu. Nah, selanjutnya, why Indonesia need more entrepreneur? Saat ini saya yakin
teman-teman di sini pada masih kaum milenial, generasi Gen Z, artinya masih memiliki waktu yang banyak ketika memulai bisnis untuk istilahnya keep fighting ya, artinya teman-teman misalnya memulai bisnis di umur 20-an, mungkin saya pikir teman-teman punya waktu yang lebih banyak mungkin dari kita-kita yang umurnya sudah 30-40 tahun untuk bisa bersaing di dalam bisnis, karena tentunya di bisnis itu kita harus punya semangat dan motivasi yang tinggi, dan ini tentu harus punya energi yang luar biasa dan kesehatan yang luar biasa juga. Nah, dasarnya pain point latar belakang kenapa saya pengen sharing mengapa Indonesia butuh sosok-sosok entrepreneur, calon-calon entrepreneur atau next young entrepreneur adalah bahwa parameter suatu negara bisa dikatakan negara maju adalah rasio dari jumlah pelaku entrepreneur itu 14% dari jumlah penduduk, dan sedangkan di Indonesia saat ini sebagai negara berkembang kita baru 3,1%, artinya masih ada gap 11% dari 14% untuk kita shifting menjadi negara maju. Nah, sehingga kita berharap dengan adanya teman-teman di sini yang sadar dan ingin menjadi entrepreneur bisa membantu perekonomian Indonesia, fondasi perekonomian Indonesia untuk lebih kuat lagi dari sisi pertumbuhan UMKM seperti itu. Nah, kita sadar juga bahwa saat ini di era COVID-19 ini banyak sekali tantangan yang dihadapi oleh kita, oleh pemerintah, oleh negara kita sendiri, baik itu dari resesi, daya beli turun, omset turun, semua bisnis mengalami hal yang sama. Kemudian juga tingkat pengangguran di Indonesia sendiri di Agustus 2020 berdasarkan data BPS almost hampir 10 juta pengangguran baru. Artinya ini memang sangat menjadi tantangan bagi kita, mau nggak mau, suka tidak suka kita harus bersiap diri untuk hal yang terburuk yang terjadi. Kita harus menyiapkan skoci biar kita tetap make a living atau kita tetap bisa hidup seperti itu. Nah, di Indonesia sendiri pelaku UMKM di Indonesia itu saat ini ada 64 juta UMKM, dan for your information bahwa dari 64 juta itu menyerap 97% dari total tenaga kerja. Artinya pelaku UMKM di Indonesia ini sangat menjadi tumpuan bagi perekonomian dan kondisi perekonomian di Indonesia. Sehingga pemerintah terus di tengah pandemi ini memberikan gimmick atau mendorong para pelaku UMKM untuk terus tumbuh sehingga perekonomian kita bisa terselamatkan. Selain itu di bisnis itu sendiri, apa sih sebenarnya bisnis itu ya? Jadi saya pengen sharing juga bahwa bisnis itu yang pertama, kalau singkatannya bisnis, yang pertama B, berbasis ilmu, yang kedua I, inovatif, kemudian S, strategi, kemudian N, niat yang kuat, I, informasi dan teknologi, dan S, siap setiap saat. Berbasis ilmu. Nah, berbasis ilmu ini yang pengen saya sampaikan bahwa ketika kita membuat suatu bisnis, kita harus tahu bisnisnya itu apa, kemudian ilmu yang kita harus miliki apa. Misalnya ketika saya terjun di dunia peternakan, saya bukan latar belakangnya di bidang peternakan, saya bukan lulusan peternakan, sehingga saya harus belajar banyak, mencari informasi. Saat ini juga informasi banyak tersedia di internet, di Google, teman-teman bisa mendapatkan informasi murah dan cepat dengan menggunakan internet. Artinya kita bisa belajar banyak menggunakan internet tersebut. Kemudian inovatif, kita harus juga berpikir bagaimana kita bisa kreatif dan inovasi dengan segala daya yang kita miliki, sehingga kita bisa menggunakan kemampuan kita untuk membuat produk atau jasa sehingga bisa kita jual ke market. Kemudian strategi juga, kita perlu strategi baik itu dari pemasaran, misalnya packaging, tempat, dan lain-lain sebagainya. Ini bisa kita dapatkan ketika kita menjalankan bisnis. Seiring berjalannya pengalaman kita asah, kita mau belajar, strategi ini bisa kita pelajari. Kemudian niat yang kuat. Nah, ini yang penting juga, bahwa seorang pebisnis itu jangan mudah patah semangat. Ya, kalau misalnya kita lihat ya, para pebisnis sukses itu mereka punya semangat yang tinggi, mulai dari bangun pagi, disiplin, sholat subuh misalnya, kemudian berolahraga pagi, kemudian juga memiliki semangat eagerness untuk menjalin relasi, networking, dan sebagainya seperti itu. Kemudian juga I, dari sisi informasi dan teknologi, saya pikir semua karyawan Telkomsel dan tim support sangat aware dan sangat melek dengan tech savvy, artinya sangat melek dengan penggunaan smartphone, internet, Facebook, Instagram, Google, dan lain sebagainya, pasti sangat melek sekali, sehingga teman-teman bisa menggunakan teknologi ini untuk memudahkan dalam membangun brand awareness dan brand produknya teman-teman ketika membangun sebuah bisnis.
Nah, yang terakhir, siap setiap saat. Nah, yang termudah untuk melatih siap setiap saat itu adalah misalnya ketika ada WA di grup, kita bisa merespon dengan cepat. Kemudian ini adalah salah satu ciri seorang pebisnis adalah bisa siap setiap saat maupun di malam hari. Kita ketika menjalankan bisnis, kita harus siap. Apapun yang terjadi, kita harus siap ready untuk menjalankan bisnis itu. Karena ya kalau nggak seperti itu ya pastinya kita akan digilas oleh pesaing seperti itu. Nah, kalau kata Om Babsadino, almarhum, beliau salah satu inspirasi saya ketika dulu di kampus di BEM Fakultas BEM Universitas di Padang dulu di Andalas. Saya sempat mengundang beliau waktu itu jadi panitia. Jadi beliau pernah bilang ke kita semua bahwa bisnis apa sih yang bagus saat ini? Bisnis yang bagus itu bukan bisnis yang ditanyakan terus, jadi bisnis yang segera dibuka atau dieksekusi. Jadi artinya let's start a business. Jadi bisnis apapun itu, baik itu misalnya teman-teman yang suka fotografi, teman-teman yang suka kulineran, teman-teman yang suka misalnya berhubungan dengan kesehatan, atau yang suka misalnya handicraft atau misalnya buat kerajinan tangan dan sebagainya, teman-teman bisa mulai seperti itu. Nah, kemudian prinsip selanjutnya yang penting teman-teman harus mengerti adalah begin with the end in mind. Artinya kita harus mengerti bahwa ketika kita memulai bisnis itu tujuan kita apa sih sebenarnya? Apakah kita ingin mencari materi? Apakah kita ingin bisa berguna atau memberikan manfaat bagi orang banyak dengan menjadi seorang entrepreneur? Kalau saya pribadi, ketika saya menjadi entrepreneur itu kebahagiaan yang tidak bisa terukur itu adalah ketika kita bisa memberikan manfaat dengan membuka lapangan pekerjaan sebanyak-banyaknya. Kalau misalnya kita menjadi karyawan, mungkin kita bisa cukup untuk kita sendiri atau keluarga kita. Tetapi ketika kita bisa membuka lapangan pekerjaan, bisa memberikan nafkah untuk keluarga karyawan sehingga mereka bisa hidup layak, itu adalah kebahagiaan yang luar biasa seperti itu. Nah, tujuan-tujuan dari berbisnis itu sendiri ya mulai dari kita bisa menjadi manusia yang bermanfaat dengan membuka lapangan pekerjaan bagi orang banyak. Dan ingat juga bahwa 9 dari 10 pintu rezeki adalah berdagang. Jadi buat teman-teman yang muslim mungkin kita udah tahu bahwa hadis Nabi 9 dari 10 pintu rezeki itu adalah berdagang. Sedangkan Nabi sendiri juga, Nabi Muhammad juga melakukan hal yang sama. Jadi berdagang ya seperti itu, berniaga. Kemudian mendorong pertumbuhan perekonomian Indonesia untuk menjadi negara maju. Jadi kita harus sadar bahwa perekonomian Indonesia ini salah satunya adalah melalui pelaku UMKM. Nah, jadi teman-teman bisa mendorong atau membantu pemerintah secara tidak langsung dengan menjadi seorang entrepreneur. Katakanlah misalnya dari 19 orang peserta ini, 10 orangnya aja menjadi seorang entrepreneur, membuka bisnis dan menyerap katakanlah 5 orang tenaga kerja, jadi bisa 50 orang, jadi multiplier impact-nya luar biasa. Jadi dengan 50 orang itu bisa mendorong daya beli masyarakat, bisa supplier, bisa kita hidupkan, dan lain-lain sebagainya, sehingga impact-nya secara holistik bagi perekonomian mikro di suatu daerah itu sangat besar seperti itu. Kemudian juga tentunya ketika kita menjadi seorang entrepreneur, kita memiliki waktu yang fleksibel dibandingin seorang karyawan. Mungkin kalau kita katakanlah menjadi admin GA regional Sumbatan, mungkin kita waktunya dari pagi sampai sore, pikon, ngurusin berkas dan lain-lain sebagainya, sehingga untuk mengikuti kegiatan yang lain, belajar segala macam mungkin agak lebih sedikit dibanding ketika menjadi seorang entrepreneur. Ketika menjadi seorang entrepreneur, kita punya waktu yang tentunya lebih leluasa untuk bisa kita manfaatkan untuk melakukan hal-hal yang positif yang lainnya tentunya. Kemudian juga pendapatan eksponensial. Nah, ini juga selain menjadi seorang entrepreneur itu ya tentunya bonusnya pastinya ketika bisnis bisa running well, tentunya juga pendapatan. Jadi artinya kenapa kita bagi muslim itu bisa ya ini ya semangat untuk mencari uang, ya salah satunya kalau kita wealthy enough atau artinya memiliki pendapatan yang cukup, kita bisa berangkat haji, berangkat umroh, membahagiakan orang tua, atau bisa memberangkatkan orang tua haji, umroh, dan lain sebagainya. Bisa sedekah sebanyak-banyaknya, bisa membantu orang sebanyak-banyaknya. Artinya nggak hanya di kita aja, tetapi apa yang kita dapatkan kita bisa bagikan ke orang-orang tercinta dan orang-orang di sekeliling kita pastinya. Kemudian di skala bisnis sendiri tentunya bisnis bisa kita mulai dari yang kecil. Semua orang saya pikir memulai bisnis dari yang kecil. Once mungkin orang tuanya memiliki privilege dalam artian memiliki harta yang lebih, kekayaan lebih, itu juga nggak menentukan bahwa anaknya bisa
berbisnis dengan baik. Artinya yang terpenting itu adalah mental kita untuk membangun bisnis dari kecil. Kemudian kita bisa saat ini jumlah usaha mikro di Indonesia itu jumlahnya 89%, artinya uh, bidang usaha mikro itu paling banyak di Indonesia saat ini dibandingin usaha yang besar. Jadi artinya kita bisa mulai bisnis yang kecil, kemudian shifting nanti kalau kita udah besar menjadi usaha yang kecil dan usaha menengah dan usaha yang besar. Artinya kita mulai dulu aja, mau jualan di street. Bayangkan ya teman-teman, kita lihat bahwa kayak kita jalan saat ini di era COVID-19 ini, kita lihat bahwa KFC jualan di street, kemudian Pizza Hut jualan di jalan. Jadi kenapa kita yang baru memulai nggak memulai aja dan juga nggak malu kita jualan di jalan. Kemudian juga saya juga ada pertanyaan ketika saya jadi pemateri di kampus-kampus atau di kayak kemarin terakhir juga saya diundang sama Bapeda Pemda Kota Padang. Jadi mereka mencari insight dari pelaku UMKM seperti saya, bagaimana sih perspektifnya untuk menumbuhkan suatu kota yang kreatif seperti itu. Nah, memang saya melihat bahwa pelaku UMKM ini menjadi pendorong baik itu dari sisi industri kreatif dan lain sebagainya. Karena saat ini industri kreatif memang sangat tumbuh dengan maksimal dan menjadi pendorong pertumbuhan perekonomian juga seperti itu dengan 11%, sekitar 11% ya dari penyumbang dari total PDB di Indonesia. Kemudian ini ada muncul pertanyaan juga, apa sih beda jadi pengusaha atau jadi seorang karyawan? Jadi seorang pengusaha itu tentunya juga kita harus mengerti bahwa resikonya sangat besar dan kelebihannya juga waktunya fleksibel. Kemudian juga yang terpenting adalah kita membangun mimpi sendiri seperti itu. Nah, beda sama karyawan, pastinya kita pendapatannya sudah ditentukan nih, dapat berapa setiap bulan udah terukur lah seperti itu. Kemudian waktu dan kerja sudah ditentukan sama perusahaan. Dan yang pasti itu membangun mimpi orang lain seperti itu kalau prinsipnya. Tetapi saya nggak mendeskripsikan bahwa wah jadi pengusaha lebih baik, yang nggak seperti itu juga. Semua yang kita lakukan ketika itu positif dan itu baik ya why not seperti itu. Nah, mungkin belum saatnya kita memulai aja untuk menjadi seorang pebisnis yang mungkin dampaknya, impactnya kita bisa memberikan manfaat bagi orang banyak. Jadi semua profesi itu punya kebaikan masing-masing menurut saya. Tapi kalau menurut saya ketika teman-teman ingin menjadi seorang entrepreneur ya itu juga bagus juga buat kita semua. Kemudian di era COVID-19 ini tentunya kita udah menghadapi hampir setahun. Jadi saya ingat banget tanggal 16 Maret itu kita harus work from home dan di sini tentunya banyak hal yang terjadi. COVID-19 change many things. Yang pertama banyak bisnis yang collapse seperti industri penerbangan, pariwisata, retail. Jadi beberapa aviasi besar, penerbangan operator yang besar itu banyak yang kolaps. Contoh kayak Thai Airways segala macam, banyak sekali yang mengalami kebangkrutan. Kemudian juga banyak terjadi PHK besar-besaran. Untungnya di perusahaan kita di telekomunikasi ada diberikan anugerah. Salah satunya ya kita masih tetap bisa tumbuh di era di mana banyak perusahaan yang kolaps ya. Kemudian saat ini merubah cara bekerja kita dan belajar anak-anak ya, anak sekolah yang biasanya secara tatap muka sekarang harus belajar secara daring seperti itu. Kemudian juga ternyata di era COVID-19 ini juga banyak sektor bisnis yang tumbuh juga, baik itu bisnis kesehatan, e-commerce dan lain-lain sebagainya. Artinya nggak melulu bahwa banyak bisnis yang kolaps, ternyata banyak juga peluang-peluang bisnis yang tumbuh seperti kesehatan dan e-commerce. Dan kemudian juga kita lihat banyak terjadi resesi ekonomi di dunia ya, baik juga di Indonesia juga mengalami hal yang sama. Kemudian juga kita lihat banyak bad debt atau non performing loan atau hutang kredit macet yang terjadi di perbankan, itu menjadi salah satu indikator bahwa daya beli lemah, kemudian juga masyarakat juga mengalami penurunan pendapatan dan sebagainya. So, pertanyaannya ada apa yang harus kita lakukan seperti itu. Nah, kalau yang saya pribadi, yang saya alami bahwa ketika impact COVID-19 ini, yang pertama saya harus merumahkan ya hampir setengah jumlah karyawan saya itu saya rumahkan. Jadi ya, almost dari beberapa bisnis yang saya jalan itu 14 orang karyawan itu saya rumahkan. Hampir 3 bulan karena kita omsetnya turun drastis, almost hampir 50%. Kemudian juga saya harus menutup beberapa usaha, contohnya yang unit refleksi keluarga saya harus tutup karena tidak memungkinkan untuk membuka di era COVID-19 ini.
Dan alhamdulillah dengan beberapa strategi bertahan, dengan perbaikan-perbaikan yang saya lakukan, alhamdulillah sih bisa take up, dan di bulan ketiga saya bisa kembali memanggil karyawan-karyawan yang lama, dan alhamdulillah bisa bekerja kembali, dan tentunya juga membuat saya lebih bahagia karena memang saya telah kalau ketika menjadi seorang entrepreneur itu yang saya pikirkan adalah bagaimana mereka bisa makan, keluarganya bisa makan seperti itu. Jadi nggak melulu mikirin perut kita sendiri sebagai seorang pelaku usaha, tapi mikirin karyawan yang bekerja dengan kita. Jadi alhamdulillah di 3 bulan kita bisa melewati masa-masa yang sulit sehingga tetap bisa survive seperti itu. Nah, kemudian juga di era revolusi industri saat ini, teman-teman pasti tahu bahwa revolusi industri dari industri 1.0, mulai dari mesin uap, kemudian industri 2.0, kemudian produksi dengan menggunakan listrik, industri 3.0 pengembangan IT dan produksi secara otonom, dan industri 4.0 saat ini tentunya kita mengerti, apalagi teman-teman bekerja di telekomunikasi yang erat berhubungan dengan information and technology. Di era 4.0 ini saat ini kita tentunya berhubungan dengan era disruption, big data, artificial intelligence, cloud, internet of things yang tentunya merubah semua bisnis yang mungkin selama ini kita hanya tergantung kayak misalnya perusahaan-perusahaan besar dengan total kapitalisasi yang besar atau nilainya besar, itu bisa dikatakan sebelumnya itu adalah kayak perusahaan-perusahaan yang berhubungan dengan tambang, minyak, bumi, dan lain-lain sebagainya. Saat ini dengan adanya perubahan revolusi industri ini, ekonomi itu tidak hanya berbasis pada SDA aja, sumber daya alam, tetapi berbasis pada pengetahuan dan data. Jadi saat ini kita lihat bahwa knowledge ekonomi itu menjadi sebuah industri yang sangat besar, industri kreatif yang sangat besar, sehingga perubahan dari resource based ekonomi seperti penggunaan sumber daya alam berubah menjadi knowledge based ekonomi. Contohnya kayak Google, Amazon yang menggunakan teknologi dan ilmu pengetahuan sehingga bisnisnya sangat besar, mengalahkan Chevron atau British Petroleum seperti itu. Jadi memang sangat besar. Nah, kontribusi ekonomi kreatif juga di tahun 2020 juga terlihat bahwa sangat besar. Jadi dari 15,434 triliun, ternyata 11.100 triliunnya itu dari industri kreatif. Nah, industri kreatif ini sebenarnya apa aja sih yang menumbuhkan perekonomian Indonesia? Nanti saya akan jelaskan. Jadi di era industri 4.0 saat ini juga kita bisa lihat bahwa contohnya kayak Gojek itu valuasi pasarnya saat ini sudah mengalahkan Garuda dan Bluebird. Artinya perubahan yang terjadi, Apple, Amazon, Google, Microsoft, Facebook, perusahaan-perusahaan yang berhubungan dengan teknologi, ternyata nilai pasarnya lebih tinggi dari kayak ExxonMobil, General Electric, Microsoft City, British Petroleum dan sebagainya, sehingga kita bisa melihat bahwa ini ada peluang buat kita untuk masuk ke industri kreatif untuk memulai bisnisnya seperti itu. Nah, industri kreatif itu sebenarnya apa aja sih sebenarnya? Nah, industri kreatif itu salah satunya contohnya misalnya teman-teman suka desain, suka misalnya ada yang keahliannya buat menggunakan Photoshop atau Illustrator. Teman-teman bisa masuk ke desain interior atau arsitektur atau desain komunikasi visual, film, animasi. Nah, kayak contohnya kayak saya sendiri, saya juga content creator di YouTube. Ternyata saya bisa mencari uang di sana seperti itu. Saya udah membuat video itu mungkin sekitar 4 tahun, 5 tahun terakhir. Dan alhamdulillah sudah 2 tahun terakhir ini sudah dapetin AdSense gitu. Setiap bulan dapat transferan dari Google, ya lumayan. Artinya ketika kita mau menggunakan kemampuan kita, ya nggak harus pakai kamera DSLR misalnya. Kita bisa menggunakan kamera handphone kita. Ternyata kita bisa menghasilkan uang untuk menghasilkan AdSense dari di YouTube seperti itu. Kemudian buat teman-teman nih yang suka fotografi, misalnya suka motret, teman-teman bisa menggunakan kemampuannya untuk menghasilkan uang, misalnya buat bisnis yang berhubungan dengan fotografi, kria atau kerajinan tangan ya. Kemudian kuliner ini adalah salah satu masuk ke dalam industri kreatif, fashion. Kemudian teman-teman yang suka musik, yang jago coding misalnya bisa membuat bisnis yang berhubungan dengan aplikasi games, kemudian penerbitan, periklanan, TV, radio, seni rupa dan sebagainya. Jadi artinya industri kreatif ini adalah suatu aktivitas ekonomi di mana kita menggunakan ilmu pengetahuan untuk menciptakan jasa ataupun produk yang bisa mendapatkan nilai atau bisa mendapatkan uang lah, katakanlah seperti itu. Jadi teman-teman bisa masuk ke industri kreatif, mau bisnis kuliner, mau jualan
pangsit, mau jualan bakso, atau mau jualan lain-lain sebagainya yang teman-teman sukai, kenapa nggak bisa dimulai, bisa jualan lewat Facebook Marketplace, nggak harus sewa ruko, bisa jualan dari rumah, kita kolaborasi dengan ojek online dan sebagainya seperti itu. Nah, di era COVID-19 ini tentunya banyak tantangan. Mungkin di era sebelumnya kita masih lebih leluasa untuk berbisnis. Tentunya beberapa strategi yang harus kita lakukan. Tentunya yang pertama didasari oleh berdasarkan data dari We Are Social, kita bisa melihat bahwa saat ini di Indonesia ada 272 juta penduduk, di mana penggunaan smartphone-nya 338 juta. Artinya kita bisa lihat orang-orang sekeliling kita, karena kita juga bekerja di telekomunikasi, kita melihat bahwa jumlah pengguna internet ini saat ini di Indonesia sangat besar, ada 175 juta pengguna. Artinya ini menjadi peluang buat kita untuk menggunakan media internet untuk memasarkan produk kita. Dan dari 175 juta itu ternyata yang aktif menggunakan media sosial itu 160 juta. Artinya 59% pengguna internet di Indonesia ini sudah menggunakan media sosial, baik itu Facebook, Instagram, YouTube, kemudian komunikasi chatting, WhatsApp, Line, Telegram, dan sebagainya. Kemudian di data We Are Social juga kita bisa melihat bahwa jumlah platform atau sosial media yang paling banyak digunakan itu mulai dari YouTube, WhatsApp, Facebook, Instagram. Jadi kita bisa menggunakan media-media sosial ini untuk bisa mempromosikan produk-produk yang akan kita jual. Nah, kayak saya sendiri, saya coba manfaatkan, saya melihat bahwa YouTube ini bisa menjadi menghasilkan uang seperti itu. Ya, saya coba masuk ternyata bisa mendapatkan uang. Kemudian kayak misalnya sebelumnya saya buat blog dari tahun 2006 2007 itu, tapi karena kontennya mungkin masih saya pelajari, mungkin masih belum menarik sehingga AdSense-nya belum dapat. Tapi kalau di YouTube ternyata lebih menarik. Kemudian kita juga nggak harus menggunakan kamera yang bagus, kita bisa mulai aja buat kamera dari handphone dan segala macam. Yang penting teman-teman bisa edit sedikit, masukin kontennya sehingga teman-teman bisa mencari uang dari sana. Yang penting kontennya positif dan orisinal seperti itu. Nah, kemudian juga teman-teman bisa melihat bahwa saat ini pengguna sosial media di Indonesia itu bahwa yang paling aktif itu ya di generasi milenial, kemudian di generasi Z juga. Artinya kayak seumuran teman-teman, saya pikir kita semua masuk ke dalam ini sehingga mereka sangat melek internet, sehingga ketika kita masuk iklan di Instagram, kita bisa masuk ke profilnya mereka seperti itu. Nah, yang terpenting juga ketika kita mau memulai bisnis saat ini, mau nggak mau, suka tidak suka, kita harus masuk ke go digital, ya seperti slogannya perusahaan kita di Telkomsel, kita we are digital company. Tentunya kita bisa menggunakan semua platform sosial media untuk bisa kita gunakan untuk memasarkan produk kita, baik itu dari chatting, Instagram, Facebook, YouTube, dan lain sebagainya. Misalnya teman-teman juga, wah saya kekurangan modal nih, ya teman-teman juga bisa menggunakan menjadi dropshipper atau reseller untuk bisa jualan lewat Shopee atau Bukalapak atau Tokopedia. Artinya teman-teman bisa menggunakan media-media e-commerce untuk jualan yang mungkin kalau hanya misalnya di Pekanbaru aja atau di Padang aja atau di Batam aja pasarnya lebih kecil, tapi kalau misalnya dengan menggunakan e-commerce, teman-teman bisa jualan dengan lingkup pasar di seluruh Indonesia bahkan dunia seperti itu. Kemudian teman-teman juga bisa berkolaborasi dengan ojek online, ojek lokal seperti itu, karena kita di era digital saat ini bisnis itu nggak harus buka ruko yang sewanya mungkin mahal, atau kita beli ruko mungkin effortnya lebih besar ya, tapi kita bisa mulai dengan bisnis from home, kita bisa jual dan berkolaborasi dengan ojek-ojek online, Maxim, Grab, Gojek, dan lain sebagainya, sehingga kita bisa tetap mendistribusikan produk kita lewat kolaborasi ini seperti itu. Nah, kita lihat bahwa kayak Kodak ataupun BlackBerry, di mana nggak bisa bertransformasi atau berubah bisnisnya di era digital ini, akhirnya kolaps dan tutup. Nah, ini menjadi pelajaran buat kita harus bertransformasi untuk menjadi masuk ke digital seperti itu. Nah, sebenarnya apa sih peluang-peluang yang mungkin bisa teman-teman coba manfaatkan di era digital ini? Ya mungkin kalau saya lihat sendiri saat ini bahwa sumber daya alam di daerah itu juga sangat melimpah, misalnya kayak di katakan di Pekanbaru atau di Padang atau di daerah misalnya kayak di Bengkulu sendiri itu banyak pisang,
atau kopi yang bisa kita jadikan komoditas yang bisa kita maksimalkan sehingga memiliki nilai lebih dan kita bisa packaging dengan menarik sehingga bisa kita jual atau kita ekspor. Kemudian juga kompetisinya kalau di daerah mungkin nggak begitu ketat dibandingkan ketika kita berkompetisi di kota-kota besar kayak di Jakarta atau di Surabaya atau di Jawa ya. Kemudian juga komunitas kita bisa join ke komunitas-komunitas yang positif sehingga kita bisa berbagi dan saling sinergi kayak komunitas HIPMI, TDA Community dan lain sebagainya. Teman-teman bisa bergabung sehingga ketika menjalankan suatu bisnis itu kita bisa saling sharing dan saling support ketika terjadi kendala. Kemudian juga teman-teman juga kita harus melihat bahwa saat ini perizinan juga semakin mudah, pemerintah juga sangat mengerti bahwa ternyata perekonomian ini didukung oleh UMKM, pemerintah mempermudah untuk izin, teman-teman bisa buat izin melalui oss.go.id misalnya, jadi bisa lewat online dan sebagainya sehingga teman-teman juga lebih gampang untuk mendapatkan izin usaha. Kemudian juga peluang industri kreatif saat ini di Indonesia sangat besar sehingga teman-teman bisa fokus di membangun usaha awal ini melalui industri kreatif. Kemudian juga kita berharap COVID segera berakhir di mana di seluruh dunia, baik itu di Indonesia juga pemerintah terus fokus bagaimana bisa memvaksinasi masyarakat Indonesia sehingga harapannya kita bisa melalui masa-masa yang sulit ini seperti itu. Nah, how to start business? Tentunya yang pertama kita harus tahu ide bisnis kita apa. Wah, saya pengen fotografi nih. Wah, saya pengen desain jualan kuliner. Saya mau jualan bakso nih atau jualan kue dan lain sebagainya, bakery dan lain sebagainya. Teman-teman bisa cari idenya dulu yang teman-teman sukai seperti itu. Kemudian juga teman-teman bisa hitung-hitung secara studi kelayakannya seperti apa, pasarnya seperti apa, modalnya seperti apa, HPP-nya seperti apa, berapa yang dijual, pemasarannya seperti apa. Kemudian juga mencari informasi ini seperti sebanyak-banyaknya, baik itu dari pesaing, harga jual pesaing berapa, kita harus belajar banyak dari sini. Kemudian juga kita harus membuat nama merek, kemudian juga strategi promosinya seperti apa, media penjualan seperti apa. Kemudian juga kita tinggal memulai aja, dan ketika memulai ya kita eksekusi aja dulu, nanti pada saat berjalannya bisnis pasti banyak tantangan, baik itu dari karyawan, kemudian pemasaran. Nah, di situ baru kita bisa belajar banyak dengan kreativitas yang kita miliki untuk menghadapi setiap tantangan yang ada. Nah, kemudian mental yang harus dimiliki tentunya yang pertama ketika kita menjadi seorang entrepreneur, semangat tanpa henti itu yang penting, bahwa kita harus tetap menjaga kesehatan, tetap harus bisa beraktivitas juga, tetap produktif untuk memiliki semangat untuk terus berkarya, untuk berpikir kreatif, untuk terus mengembangkan bisnis kita sehingga bisnis kita semakin besar. Kemudian juga bisa dipercaya. Nah, biasanya seorang pebisnis itu kita harus melatih ya gimana caranya kita bisa terus amanah ketika kita janji dengan supplier, janji dengan klien, kita harus bisa menepati amanah yang sudah kita berikan. Kemudian kreatif, nah ini juga penting bahwa kita harus berpikir kreatif dan inovatif dengan menggunakan kemampuan kita agar bisnis kita terus tumbuh. Nah, yang terpenting juga adalah networking. Nah, ini juga kalau menurut saya sangat penting. Saya juga join banyak organisasi bisnis kayak Tangan di Atas Community, Himpunan Pengusaha Muda. Jadi kita bisa banyak mengenal para entrepreneur, kita bisa saling bersinergi. Apalagi kayak di komunitas-komunitas itu mereka selalu mendukung membeli produk UMKM, produk teman, jadi sehingga bisnisnya bisa saling tumbuh dan mendukung. Kemudian juga kita harus disiplin, konsistensi, dan juga kerja cerdas. Artinya sekarang kita bisa pemasaran itu nggak harus jualan bagian brosur di simpang lampu merah atau pemasaran lewat koran. Kita bisa menggunakan internet, media sosial yang tentunya lebih murah. Kita juga bisa menggunakan Instagram advertising. Misalnya saya selalu menggunakan Instagram advertising dan Facebook advertising, di mana kita bisa membayar di Facebook dan Instagram, dan kita bisa memunculkan iklan kita di media mereka dengan jangkauan berapa kilometer dari titik koordinat bisnis kita tersebut. Nah, yang terakhir, yang terpenting adalah bahwa membangun bisnis itu tidak semudah memutar telapak tangan. Jadi memang diperlukan semangat yang tiada akhir, integritas, fokus, serta konsistensi. Jadi mau buat teman-teman di sini ketika akan memulai ataupun nanti menghadapi hal yang terburuk sekalipun, kita harus tetap semangat. Harus, kalau ketika kita jatuh kita harus bangkit lagi, karena kita harus sadar bahwa ya bisnis itu seperti itu, ya rugi ya kita harus take up, dan yang terpenting adalah don't put all your eggs
egg in one basket, artinya jangan pernah ya berprinsip portofolio ya, artinya bagaimana kita bisa melakukan diversifikasi usaha. Nah, makanya ketika teman-teman lihat, wah Mas bisnisnya banyak, kenapa? Karena ya itu untuk menolong ketika bisnis yang satu kolaps atau bisnis yang lain tutup, kita bisa memiliki kemampuan untuk bisa tetap lari karena kita memiliki bisnis-bisnis lain yang saling uh, yang bisa mendukung kita untuk tetap terus bisa berjalan seperti itu. Mungkin itu Bang Yus buat Kak Kimi, kakak-kakak dan abang-abang semua sharing dari saya. Nanti mungkin banyak diskusi aja pertanyaannya. Siap. Silakan Mbak Kimi dan Bang Yus buat selanjutnya. Oke, baik. Aduh, keren ya, Mas Bambang, keren sekali. Jadi kita memang satu fakultas dulu. Mas Bambang itu jurusannya manajemen, saya makro ya. Yeah. Makroekonomi. Tapi kita ketemu dengan dosen-dosen yang sama ya, Ibu Melini Malik, Ibu Indrawari, Pak Safrizal, Pak Niki gitu ya. Yeah. Nah, kita tanya jawab dulu. Kita ada sesi tanya jawab banyak sekali pertanyaan teman-teman. Untuk sesi tanya jawab di handle oleh Bang Yadin. Bang Yadin silakan. Makasih Bang Isra. Mas Bambang, terima kasih banyak nih udah sharing nih. Mungkin banyak nih yang ada yang mau ditanyain nih sama teman-teman. Pak, boleh ya? Saya bertanya, Pak. Boleh. Saya mau bertanya. Belva, Bang, Belva. Bapak, Firdaus, Pak. Ya, sebelum kalian bertanya, aku dulu bertanya ya. Saya mau nanya ini. Oh ya, oke. Silakan Bang Iwan. Silakan Bang Iwan. Oh, alhamdulillah Iwan duluan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang, makasih untuk ilmunya. Kebetulan nih, Yohan kan ada buka usaha juga gitu kan ya. Jadi yang mau Yohan tanyain tuh, Yohan udah buka usaha nih selama 2 tahun gitu kan ya. Awalnya buka di toko, sekarang karena tokonya ditinggal di Medan, Yohannya di Pekanbaru. Di sini kami buka home service. Kebetulan usahanya di bidang jasa lah ya. Terus toko yang dulunya dibuka di Medan itu sekarang kita tutup, kita pindahin ke rumah karena lumayan lah, udah banyak orang yang tahu gitu. Jadi nggak perlu sampai buka di tempat yang ramai. Tapi kita sekarang pindah ke pelosok-pelosok gitu. Cuman selama 2 tahun ini jujur aja masih rugi gitu. Untungnya tuh masih belum dapat lah ketimbang modal yang dikeluarkan. Nah, yang mau yang tanyakan itu sejauh mana sih kita bisa mentolerir kerugian, karena kalau keuntungan tuh kan kalau di bisnis nggak cuma dari segi material kan Bang ya. Kalau di YouTube tuh subscriber juga kalau makin banyak juga makin bagus kan ya. Artinya kan memandangnya ini bisnisnya makin baik 2 tahun ini, mungkin kalau dari segi keuntungan tuh Yon masih rugi, tapi udah banyak orang yang tahu dan di seputar lingkungan Yon juga sudah banyak yang tahu dan menghubungi segala macam. Tapi statusnya rugi sekarang. Sejauh mana kita bisa mentolerir kerugian itu? Tolak ukurnya lah gitu Bang, apa gitu? Itu aja sih pertanyaannya Wan. Baik, langsung izin saya jawab ya. Iya, silakan Mas Bambang. Baik, saya akan jawab berdasarkan pengalaman saya ketika buka tutup bisnis ya. Jadi bukan sebagai seorang motivator ya. Jadi pengalaman saya ketika saya menutup bisnis itu, yang pertama adalah bisnis itu tidak bisa membiayai hidupnya sendiri. Artinya beberapa bisnis, misalnya kemarin itu bisnis yang saya tutup, butik misalnya katakanlah itu, dia tidak bisa membiayai untuk menggaji karyawan, membayar listrik. Misalnya kita sewa ruko, kita nggak bisa membayar ruko. Nah, kalau misalnya sudah kategori itu salah satu ciri-ciri bahwa bisnis kita bisa dikatakan harus siap-siap untuk bisa kita tutup, atau kita harus menggunakan strategi lain untuk bisa tetap menumbuhkan bisnis kita. Contoh tadi Mas Yowan melakukan strategi di mana kalau misalnya di Medan itu misalnya di ruko, sekarang dari rumah misalnya, katakanlah servisnya misalnya
laundry atau service bisnisnya adalah bisnis jasa coating atau misalnya Bisnisnya ya. spa bayi, Mas. Ya, katakanlah seperti itu, spa. Nah, kalau saya, kalau memang yang pertama, kalau Mas Yowannya yakin bahwa bisnis itu kedepannya bisa running, karena setiap orang pasti insting bisnisnya berbeda-beda ya. Kalau saya lihatnya seperti itu. Nah, kalau misalnya Mas Yowan lihat, wah ini bisnisnya ini bagus karena saya udah punya pelanggan yang banyak. Nah, yang mungkin yang bisa dilakukan adalah berarti mungkin dari sisi pemasarannya, kemudian juga dari segi ya mungkin iklan dan lain sebagainya bisa kita gunakan sehingga bisnis kita tetap bisa tumbuh dan bisa ya menghidupi bisnis lah seperti itu. Cuma kalau misalnya nggak yakin dan sudah beberapa lama, misalnya katakanlah setahun merugi terus, bahkan mengganggu bisnis utama kita atau pendapatan kita lainnya, mungkin saya pikir kita bisa membuat bisnis yang baru seperti itu. Kayak kemarin yang terakhir juga saya membuat franchise soto Lamongan Abbas dari Jawa Timur. Nah, ketika jalan setahun bisnisnya itu kok nggak waktu itu awalnya pendapatan turun terus, kemudian yang terakhir itu loh kok minus seperti itu, bahkan harus subsidi. Nah, ini nggak bagus, ini nggak sehat ya. Akhirnya saya langsung switch ke bangun buat bisnis yang lain dan alhamdulillah lancar seperti itu. Jadi memang kita harus punya ya feeling juga bahwa wah ini bisnisnya kalau memang masih yakin ya lanjut terus, tapi kalau misalnya nggak yakin ya kita harus buat bisnis yang baru, mau nggak mau kita merintis dari nol lagi untuk membangun bisnis itu. Jadi kalau menurut saya sih seperti itu. Jadi pengalaman saya ada 3 bisnis yang saya tutup, ciri-cirinya yang seperti yang saya jelaskan tadi. Kalau memang nggak menguntungkan dalam jangka waktu beberapa bulan dan itu mengganggu pendapatan utama kita karena harus subsidi, ya saya tutup. Akhirnya saya buat yang baru dan alhamdulillah ya bisa rame juga seperti itu. Mungkin itu Mas Yohan sharing dari saya terkait how to struggle bisnisnya Mas Yohan ya, seperti itu. Mungkin bisa menjawab ya. Mungkin silakan. Terima kasih Mas Bambang atas ininya, pencerahannya. Gimana Bang Yohan, sudah bisa lah ya memuaskan? Baik, terima kasih dari unek-uneknya. Sip, kita buka untuk selanjutnya ya Mas Bambang ya. Siapa yang mau bertanya tadi? Belva. Ya, silakan Belva. Oke, baik, terima kasih Bang Yahdin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya Belva mungkin mau berterima kasih buat Mas Bambang yang wah udah sepak terjangnya udah luar biasa ya. Saya harus banyak belajar. Nah, mungkin Belva juga pengen sharing sedikit mengenai pengalaman usaha Belva. Dulu juga Belva ada menjalani beberapa bisnis kecil lah, mulai dari kecil bahkan sampai menengah. Kalau kecil ini contohnya Belva jadi reseller, awalnya dari reseller kosmetik, terus juga Belva pernah menjual rendang jamur, nah gitu. Dan ini bisnisnya memang berbasis online. Belva pemasarannya itu dari online, dari ya sosial media, dan juga ini sih langsung juga waktu itu. Nah, terus bisnis menengahnya itu, Belva pernah juga menjalani usaha kafe, ya di bidang kuliner, kafe di Jalan Ahmad Yani waktu itu. Udah sempat serius sih Mas, udah sampai sewa ruko dan lain sebagainya. Ya, dan ternyata juga ujung-ujungnya gagal. Ya, seperti itulah, memang nggak balance ya, benefitnya itu kurang gitu. Nah, dengan beberapa pengalaman yang sudah saya Belva alami seperti ini. Nah, karakter masing-masing orang kan beda-beda ya Mas ya. Betul. Yang memang punya semangatnya membara-bara nih, sudah beberapa kali dia gagal tapi tetap semangat. Nah gitu. Nah, sedangkan yang seperti Mas Bambang tadi paparkan, kalau entrepreneur itu harus memiliki entrepreneur's mentality. Salah satunya semangat tanpa henti ya. Betul. Nah, gimana sih, pertanyaan Belva tuh, gimana sih caranya membangun motivasi atau memotivasi diri kita sendiri untuk memulai bisnis baru lagi gitu. Nah, dengan latar belakang pengalaman yang sudah dijalani ini kan gagal beberapa kali. Nah, betul. Apakah memang mungkin personality Belva tuh salah satunya
kurang bisa membangun motivasi untuk diri sendiri berbisnis baru lagi. Karena menurut pengalaman yang sebelum-sebelumnya itu kan gagal beberapa kali. Nah, apakah Mas, personality yang seperti ini memang tidak memiliki harapan ataupun peluang untuk menjadi pengusaha seperti itu? Terima Baik. kasih, Mas. Baik, terima kasih banyak Belva untuk pertanyaan sangat menarik bahwa mentality semangat tanpa henti itu memang harus dimiliki oleh seorang entrepreneur. Jadi kalau dari saya sendiri, dari pengalaman ya sekitar hampir 11 tahun ini merunning sebuah bisnis dan juga sebagai karyawan, yang pasti tadi kembali di tujuan awal, begin with the end in mind. Jadi kita tahu sebenarnya apa sih yang menjadi tujuan kita menjadi seorang pebisnis, dari sisi materi kah, atau dari segi kita bisa memberikan manfaat bagi orang banyak, seperti itu. Nah, kalau saya pribadi, ketika saya menjadi seorang entrepreneur, kebahagiaannya itu adalah saya bisa memberikan banyak manfaat bagi orang banyak. Ketika saya menjadi karyawan di Telkomsel mungkin cukup, tapi mungkin cukup bagi kita, bagi keluarga kita, tapi kita nggak bisa membuka lapangan kerja bagi orang banyak. Nah, yang itu tujuan kita harus tahu dulu tujuan kita seperti apa. Nah, setelah tahu tujuan kita, baru kita bisa memiliki semangat dan motivasi yang tinggi untuk melakukan itu. Dan kemudian juga ketika kita membangun bisnis itu juga kita passion dan suka aja. Misalnya kayak saya nih, ketika saya membuat bisnis misalnya baku remunggai untuk teh kelor, ternyata saya pelajari kelor ini sangat bagus dan saya seneng aja gitu loh. Saya seneng, saya tanam, kemudian daunnya saya keringin, kita olah menjadi olahan teh kelor atau kopi kelor sehingga bisa kita jual dan bisa mendapatkan value lebih dari sana. Atau misalnya ketika saya menjadi seorang peternakan ayam, kebahagiaan saya sebenarnya adalah ketika saya panen telur atau misalnya saya berkebun di kandang segala macam, itu saya sangat bahagia banget gitu loh, sangat tenang dibandingin saya harus di kantor ngejar target, jualan kartu halu dan sebagainya, memang membuat saya juga pressure-nya lebih tinggi. Jadi setiap orang pasti persepsi dan tujuan hidupnya berbeda-beda. Nah, kalau saya pribadi memang saya pengen menjadi seorang entrepreneur. One day ya mungkin saya nggak selamanya stay di sini seperti di Telkomsel misalnya seperti itu. Saya pengen fokus, benar-benar fokus, bisa mengembangkan. Nah, yang bisa dilakukan adalah yang penting si Belva tahu bahwa tujuannya Mbak Belva dalam berbisnis adalah bisa membuka lapangan kerja, bisa mandiri secara finansial, kemudian juga bisa memberikan manfaat. Jadi event bisnis yang itu bangun, baik itu bisnis online, jadi dropshipper atau reseller produk kecantikan atau membangun kafe, walaupun jatuh bangun ya itu biasa. Jadi yang penting yang jangan jatuh itu adalah semangatnya Belva untuk membangun bisnisnya kembali. Jadi kayak saya berapa kali bisnis jatuh, habis banyak dalam kategori materi, saya tapi tetap punya semangat untuk terus berwirausaha. Saya terus saat ini saya kembangkan lagi dari modal yang saya miliki untuk saya bangun hotel, kemudian saya juga lagi proses bangun untuk cabang kuliner yang berikutnya. Kemudian juga ya yang penting kita tahu bahwa dengan memperbanyak bisnis ini kita bisa memberikan manfaat seperti itu. Dan yang terpenting juga ketika saya membangun bisnis, saya berusaha semaksimal mungkin tidak menggunakan riba. Sudah 5 tahun ini saya ikut komunitas masyarakat riba dan alhamdulillah ketika saya berbisnis saya lebih tenang. Saya nggak misalnya teman-teman saya di era COVID ini banyak kolaps karena utang di bank besar, angsuran dibayar juga sangat tetap misalnya. Sedangkan bisnis naik turun, alhamdulillah dengan tanpa riba saya lebih tenang, saya bisa hidup lebih tenang sehingga kita bisa fokus bagaimana caranya untuk mengembangkan bisnis tersebut. Yang penting jangan pernah mematahkan semangat Belva. Jadi Belva harus punya pemikiran positif bahwa Belva harus bisa. Orang bisa, kenapa nggak bisa? Yang penting mungkin kita momentumnya belum pas aja. Mungkin rezekinya Belva mungkin bukan jadi reseller. Rezekinya Belva mungkin belum menjadi penjual di kafe. Mungkin Belva bisa menjadi developer atau jadi desainer atau jadi selebgram dan sebagainya, kita nggak tahu ya. Jadi yang penting terus saja berusaha sehingga kita bisa memberikan impact yang positif bagi orang banyak. Itu aja sih. Untuknya itu Mbak Belva dari saya sharingnya ya. Terima kasih Bambang. Gimana Belva udah ini ya. Mas Bambang, saya juga mau nanya boleh ya? Ya boleh. Mas Bambang, mungkin ya diantara kami ini mungkin ada yang belum mulai bisnis gitu ya. Nah, kebanyakan mungkin ya bertanya
gue mau bisnis tapi aku nggak punya modal gitu ya kan. Oke, banyak Kebanyakan itu pasti inilah Iya. umum itu. Nah, Iya. yang mau aku tanya ini tuh pandangan Mas Bambang nih pribadi ya, karena beda-beda nih. Nah, bolehkah memulai bisnis itu dengan modal hutang gitu lah? Seperti tadi udah disinggung tuh hutang riba seperti itu ya. Menurut Mas Bambang itu berapa impact-nya gitu ya kalau mulai bisnis dengan itu? Nah, Terus kalau saya oke. Lanjut. siap. Yang kedua tuh misalkan nih, yang kedua ini kalau misalkan kita udah membuat bisnis nih, udah ada lah bisnis kecil, kemudian kita tuh kan online ya by Instagram, kemudian menurut Mas Bambang seberapa besar pentingnya kita itu buat endorse gitu ya, endorse ke si ini ya selebgram lain supaya menambah follower kita atau inilah untuk biar supaya jualan kita dilihat orang seperti itu, Mas. Oke, kalau saya pribadi untuk permodalan kalau memang misalnya ketika kita memulai bisnis, kalau bisa dan mampu bisa, karena kalau menurut saya bisnis itu nggak harus langsung besar gitu ya, langsung besar. Kita mungkin ekspektasinya, saya harus punya toko nih, harus toko offline di pinggir jalan utama Ahmad Yani Padang misalnya gitu, atau di Khatib Sulaiman misalnya seperti itu. Jadi yang penting sih kalau menurut saya bahwa ya nggak apa-apa dari modal kita sendiri kalau sebisa mungkin, tapi kalau misalnya memang harus meminjam modal ya mungkin jangan ke bank kalau menurut saya, karena mungkin yang pertama ribanya, yang kedua mungkin bisa misalnya sama orang tuanya dulu, misalnya nanti once sudah bisa balik modal bisa dikembalikan. Artinya kalau menurut saya lebih baik modalnya sekecil, karena ya saya pikir ketika kita ingin bisnis dari nol itu rasa untuk bersaing atau untuk fightingnya mungkin berbeda dibandingkan mungkin yang mungkin langsung bisnisnya besar dikasih modal yang besar sama keluarga misalnya seperti itu, mungkin fightingnya sangat berbeda, punya semangatnya sangat berbeda ketika teman-teman memang mulai dari nol. Jadi menurut saya sih kalau memang sebisa mungkin dari nol aja. Kemudian juga lihat bisnis saat ini juga banyak kok yang kita nggak harus tanpa modal yang besar, misalnya jadi dropshipper atau jadi reseller ya. Jadi kita bisa manfaatin e-commerce di Shopee atau di Tokopedia. Kita bisa dapat margin dengan selisih jualan kita, atau kita bisa impor produk dari Cina misalnya seperti itu. Kemudian dengan biaya yang murah, kemudian bisa kita jual lagi di e-commerce, ya kenapa enggak. Kemudian untuk penggunaan media Instagram, kemudian berkolaborasi dengan selebgram atau ya seperti itu. Kalau saya sih ya tergantung pasarnya. Kalau memang pasarnya kayak teman-teman nih, kita menjual kosmetik, kemudian di daerah tersebut ada selebgram yang memang followersnya banyak dan memang secara budget mungkinnya ya itu adalah salah satu strategi pemasaran saya, menurut saya. Bisa juga kita menggunakan website, kita juga bisa menggunakan iklan di Facebook sehingga kita bisa jual ke seluruh Indonesia lewat COD dengan Shopee misalnya seperti itu. Artinya kita bisa memperlebar pasar kita lewat e-commerce atau lewat marketplace sehingga pasarnya lewat besar. Jadi saat ini saya pikir itu berbagai strategi yang bisa kita lakukan, mau menggunakan selebgram, mau strategi murah, itu juga salah satu adalah strategi pemasaran juga. Artinya semua strategi harus kita lakukan, itulah yang diperlukan dari sisi kreativitas kita untuk melihat pasar. Selagi marginnya masuk ya dan biaya operasionalnya juga bisa kita tekan, ya kenapa kita nggak menggunakan media-media tersebut untuk memaksimalkan bisnis kita. Jadi itu sih Mas Yahdin ya. Jadi kalau masalah modal saya pikir itu kembali di kita. Jadi kalau misalnya menurut saya sih dimulai dari yang kecil. Saya juga semua bisnis awalnya juga dulu dari yang kecil juga. Kemudian saya terus mungkin dulu pernah sempat dilihat juga, wah ini kayak kandang ayam ya ininya bisnisnya seperti itu. Jadi kalau saya pribadi ya saya nggak pernah ya udah apa yang mereka omongin ya udah jadi semangat saya untuk terus berkarya. Ya udah ketika saya punya modal saya putar lagi, saya perbaiki dan saya perbaiki terus sampai saat ini sehingga bisnis kita terus lebih baik dibandingkan sebelum-sebelumnya seperti itu. Mungkin itu sih Mas Yadin ya sharingnya ya. Ya, terima kasih Mas Bambang. Ya, sama-sama. Teman-teman ada yang mau bertanya lagi dengan Mas Bambang? Silahkan. Bang? Ya, Bang Mui. Ya, terima kasih Bang kesempatannya Bang Edi.
Salam kenal Mas Pur dengan Mumi dari Batam. Oh iya, terima kasih Mas Mumun. Mau nanya ini Mas. Untuk usaha baik untuk yang pemula lah ya, kecil, UMKM atau apapun gitu yang pemula, sampai apa ya? Sampai kita mampukah untuk kita itu taat pajak? Oke. Itu pertama. Yang kedua, gini, kalau saya lihat profilnya Mas Pur ini kan banyak bidang usaha ya. Iya. Saya tidak tahu apakah beberapa bidang itu Mas Pur menjalaninya sendiri atau dengan beberapa partner gitu ya. Iya. Nah, yang ingin saya tanyakan, apakah ada clue atau syarat untuk Mas Pur ini menentukan partner yang cocok gitu loh untuk kita yang baru belajar gitu. Baik. Terima kasih Mas Pur kesempatannya. Terima kasih Mas Muy untuk pertanyaannya dari Batam ya. Jadi yang pertama itu masalah pajak. Biasanya ketika kita running suatu bisnis itu orang pajak di Spenda itu sudah siap-siap didatengin aja, kemudian dari BPJS Ketenagakerjaan, Kesehatan tuh mereka bakal datang tuh. Oh Pak, ini Bapak karyawannya harus BPJS nih ya. Mereka nggak ngerti bahwa omset kita masih pontang-panting, masih berdarah-darah. Kemudian belum lagi orang di Spenda, Pak ini Bapak harus pajak makanan ya Pak, harus pajak ini ya. Kemudian dari pajak KPP Pratama juga datengin juga. Itu hal yang biasa sih menurut saya. Nah, kalau saya pribadi, saya selalu berusaha untuk comply dengan pemerintah ya. Mungkin ini sumbangsih kita juga kepada pemerintah daerah untuk dari sisi pendapatan daerah. Jadi kalau misalnya dari mereka, kayak kemarin saya di beberapa bisnis itu harus ada pajak untuk pajak makanan 10%, ya udah saya tetap ikuti menggunakan mesin kasir dari mereka biar ada record 10%-nya saya ikuti ya. Yang penting kita tetap comply aja. Yang namanya rezeki itu sudah ada yang ngatur ya, dengan adanya support dengan pemerintah daerah mungkin kita bisa memberikan manfaat bagi perkembangan dan pembangunan di daerah tersebut. Jadi kalau masalah pajak saya selalu comply, karena ketika kita nggak comply dengan pajak ya mungkin usaha izin kita dipersulit atau bahkan kita bisa aja dituntut atau ditutup usaha kita. Jadi kalau masalah pajak saya nggak pernah main-main, saya selalu tetap comply untuk terus bisa bayar pajak tahunan, bahkan pajak reklame nama usaha kita, neon box di depan itu malah dipajaki juga ya, kita tetap bayar pajak seperti itu. Kemudian selain pajak, pertanyaan yang kedua, apakah Mas Bambang berpartner dengan yang lain? Kalau saya ketika mulai bisnis itu, saya selalu menganalisa banyak sekali teman-teman saya, dan pengalaman saya juga pernah juga ketika saya berpartner sama orang lain, ternyata bisnis saya karena kebanyakan orang di suatu bisnis 1-2 orang, 3 orang, itu banyak yang ngebosi, banyak yang ngatur, banyak yang buat strategi dan lain sebagainya. Once itu nggak cocok, collapse, akhirnya collapse seperti itu. Jadi saya pikir kalau saya pribadi di awal-awal ini, ketika ya saya bisa dikatakan masih pelaku usaha pemula juga, UMKM, saya lebih senang untuk mandiri ya. Namanya kebahagiaan sendiri sebagai seorang entrepreneur itu adalah saya bisa mengatur bisnis saya sendiri tanpa adanya intervensi orang lain. Nah kalau misalnya partner ya mungkin dia sebagai karyawan kita, kemudian sebagai koki kita, misalnya sebagai pengurus atau manajer yang bekerja dengan kita. Jadi kita bisa memonitor pekerjaan mereka dan bisa istilahnya sebagai owner dan sebagai karyawan seperti itu. Jadi kalau saya pribadi sebagai pebisnis pemula, mendingan kita bisnis sendiri, karena banyak hal yang membuat para pelaku bisnis yang mungkin yang di pemula itu tutup karena dikelola atau dimiliki oleh beberapa orang. Dari pengalaman saya banyak sekali teman-teman saya itu ternyata ada gesekan sedikit. Namanya kepala itu susah sekali ngaturnya. Sedangkan sama karyawan aja kita kadang susah mengaturnya, ada yang ribut sama karyawan, ada yang korupsi segala macam. Itu aja susah ngaturnya dari sisi SDM, apalagi kebanyakan owner. Jadi kalau saya pribadi lebih senang saat ini lebih mandiri aja untuk membangun bisnis sendiri saat kita dan istri misalnya, atau kita sama adik kita, atau misalnya yang penting kita yang lebih powerful untuk mengontrol bisnis kita. Mungkin itu pengalaman saya ya Mas Yumi ya. Mui ya. Terima kasih Mas Mui pertanyaannya. Terima kasih Mas. Ya, sama-sama. Ya,
Teman-teman ada yang mau bertanya lagi nih? Mumpung pakarnya lagi ada sama kita nih. Kimi bang, Oh iya, silakan Kimi. Silakan Kimi. Baik bang, terima kasih bang atas kesempatannya. Perkenalkan saya Kimi Apria Pizal, resepsionis brand Padang bang. Iya, salam kenal. Kimi mau, salam kenal. iya bang. Kimi mau bertanya bang, apa untuk tadi kan Mas Bambang udah menjelaskan tuh dunia bisnis itu seperti apa, kita tuh harus bagaimana, terus ada kiat-kiatnya juga, platform media itu banyak, terus untuk memulai bisnis itu bagaimana, entrepreneur mentality-nya tuh kita harus bagaimana gitu kan bang. Jadi tadi itu ada Kimi baca di slide dan Kimi dengar Mas ketika menjelaskannya itu ada mengenai semangat, amanah, kreativitas, network, disiplin dan lain-lain sebagainya. Nah, yang mau Kimi tanya Mas, seandainya kita udah memulai suatu bisnis, akan tetapi bisnis tersebut tidak mencapai target gitu. Dan emang sih tadi Kimi ada membaca apa ya, kayak semangat, motivasi tadi tuh. Bisnis itu tidak selalu untung, jadi harus siap untuk rugi. Jadi untuk menjadi seorang pebisnis itu kita emang harus siap untuk rugi. Nah, ketika kita berada di titik rugi, otomatis semangat itu pasti bakalan down gitu. Terus ketika kita sudah mencobanya lagi, terus jatuh lagi, mencoba lagi, jatuh lagi gitu. Nah, terus yang mau Kimi tanya, sebaiknya tuh kita mencari apa ya, kayak meyakinkan diri atau menguatkan mental untuk mendapatkan semangat itu kembali setelah kita tahu jatuh, itu kira-kira bagaimana gitu Mas? Terima kasih. Baik. Terima kasih banyak Mbak Kimi ya dari Brand Padang ya. Jadi kalau saya lihat memang ya yang semangat tanpa henti itu memang sangat penting, makanya saya taruh di depan, taruh nomor 1, karena ya itu nanti pada saat kita menjalankan bisnis ya kayak yang saya alami, rugi, tutup, udah habis ratusan juta, bahkan ada miliaran harus tutup, ya mungkin secara materi sangat besar buat kita, tapi ya kalau menurut saya itu bagian dari bisnis. Jadi ya tinggal kita bagaimana bisa bertransformasi atau merubah mindset kita. Wah, bisnis ini mungkin kurang cocok dan bukan rezekinya kita. Yang pasti saya selalu memegang prinsip bahwa bisnis itu apa ya, namanya rezeki itu sudah ada yang ngatur. Yang penting kita bagaimana kita bisa terus menjalankan, berusaha, bekerja keras, bekerja cerdas dengan memanfaatkan ilmu yang kita miliki untuk terus jualan, konsisten aja dengan apa yang kita lakukan. Jadi misalnya Mbak Kiminya senang dengan handicraft atau kerajinan tangan, atau misalnya pernak-pernik wanita atau jilbab, Kimi fokus dengan bisnisnya, kemudian juga mengembangkan bisnisnya, memasarkan produknya, kemudian iklan, foto, posting, kemudian membangun website, menggunakan e-commerce, segala upaya dilakukan, sehingga ketika di Padang misalnya, wah kalau ingat jilbab, ingat Kimi jilbab atau Kimi hijab, seperti itu. Jadi memang terus aja dilakukan ya. Kalau misalnya jatuh bangun itu biasa, setiap pebisnis saya pikir mengalami hal yang sama. Contohnya seperti misalnya Bapak Yusuf Kala, beliau itu keluarga pebisnis di mana beliau dari muda itu sudah membangun 35 bisnis, dan 35 bisnis itu yang bisa bertahan dan bisa jalan itu 20 bisnis. Jadi wajar mau saya. Jadi artinya nggak semua bisnis itu bisa berjalan semua dan sukses semua dan berhasil semua. Artinya ya sudah, yang penting kita jalankan aja, tetap semangat. Kalau jatuh ya mulai lagi, jatuh ya mulai lagi. Ya manusia pasti pernah berada di titik nol, pernah di titik nadirnya istilahnya. Yang penting bagaimana kita tetap optimis untuk bisa menjalankan
bisnis kita, sehingga bisnis kita tetap bisa keep alive, bisa jalan, bisa memberikan manfaat. Yang penting tujuannya seperti itu sih. Kalau dari saya seperti itu. Jadi Kimi jangan patah semangat. Kalau misalnya rugi ya biasa lah. Yang penting itu namanya belajar pelajaran dari hidup sih menurut saya sih. Jadi baik di karir, kenapa saya nggak diangkat-angkat, kenapa saya nggak dapat kerjaan yang settle. Mungkin jalannya adalah mungkin kita bisa jadi pebisnis, mungkin lebih sukses dari yang mungkin jadi karyawan seperti itu. Jadi ya yang kita lakukan adalah ya berusaha. Selanjutnya ya Allah yang menentukan. Memang kalau rezeki kita ya nggak kemana itu aja. Jadi orang lain mau ngapain aja, kalau memang bukan rezeki dia ya mungkin rezeki kita seperti itu. Jadi mungkin itu sih yang selalu saya pegang, mungkin bisa saya sharing ke teman-teman. Terima kasih Mbak Kimi ya. Terima kasih Mas Bambang. Mungkin udah ini ya Kimi bisa menjawab ya dari pertanyaannya Kimi. Selanjutnya teman-teman ada yang mau bertanya? Yayan Bang. Bang Yayan, silakan Bang Yayan. Oke Bang, masih Bang Yadin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam kenal ya Bang Bambang. Salam kenal Mas Yayan. Iya Bang. Perkenalkan nama saya Yayan dari Padang. Baik. Aku lihat dari bisnis Abang yang sedang berjalan sekarang ya Bang. Salah satunya Republik Telur. Yeah. Aku sangat tertarik untuk bertanya tentang dunia telur itu, karena sebelum aku bekerja sebagai admin, aku pernah juga jualan telur sekitar 1 tahun yang lalu. Baik. Jadi waktu ya maksudnya tuh dalam aku jualan telur itu jalan di tempat Bang. Dalam artian bisa dibilang kayak penjualannya 2 ikat sampai 3 ikat dalam 2 hari. Tidak ada peningkatan mungkin karena aku masih orang baru di dunia telur mungkin. Enggak tahu juga ya Bang ya. Betul. Jadi sempat kepikiran sih lihat outlet yang besar. Kadang orang itu ngambil telur itu dalam 1 mobil turun kan. Itu jadi iya. jadi beban pikiran jadi ya Bang. Iya. Kan udah dicoba dari pasar ke pasar, warung ke warung untuk jual telur ini kan Bang itu. Iya. Yang didapat dari jawaban itu dari orang-orang yang warung yang di pasar pasti jawabannya cuma 1 Bang. Dia udah punya langganan. Betul, itu Bang. Betul. Jadi pertanyaannya itu Bang, ada nggak Bang tips atau trik berwirausaha telur ini, apalagi untuk orang yang baru berkecimpung di dunia telur? Itu Bang. Baik. Terima kasih ya Bang. Terima kasih. Jadi untuk pertanyaannya bagus banget. Mas Yayan ya tadi. Iya Bang. Jadi Mas Yayan, kalau saya pribadi secara pengalaman untuk di bisnis ternak ayam ini, jadi yang pertama sebelum saya bangun kandang, bangun bisnis peternakan ayam ini, saya pelajari dulu dari sisi distribusi, kemudian saya belajar banyak ke peternak lain yang lokal yang ada di Bengkulu, kemudian juga persaingannya apa, kemudian tantangannya apa. Misalnya tantangan kalau di Bengkulu ternyata telur Padang ini yang bikin harga hancur, peternak ayam petelur di Bengkulu kocar-kacir ya gara-gara salah satunya telur dari Padang misalnya. Kemudian yang saya lakukan adalah setelah produksi ayamnya setelah berjalan dan kita udah tahu distribusinya, yang pertama yang saya lakukan waktu itu adalah yang pada saat awal-awal itu untuk merintis, untuk mencari langganan, saya gunakan media sosial, saya posting hampir setiap hari di marketplace, sedia telur segar harga misalnya 40.000 per karpet, bisa antar misalnya 2 karpet siap antar di kota Bengkulu misalnya gitu, gratis misalnya. Kemudian saya tawari ke toko roti. Memang awalnya sama seperti itu. Jadi lupa saya udah ada langganan nih. Nah kemudian tetap kita konsisten. Jadi once ketika mereka langganannya telurnya bermasalah misalnya
mereka menghubungin kita, alhamdulillah kita bisa masuk dikit-dikit. Kemudian selain toko roti juga kita masuk ke restoran-restoran, kita tawarkan, Pak mau roti, kita bisa siap antar, kapan aja Bapak telepon, butuh berapa kita tawarkan. Kemudian yang ketiga juga dari harga juga bisa kita tawarkan karena kita ternak sendiri, yang pasti kita bisa menekan secara cost, kita bisa tawarkan harganya lebih murah dibanding kompetitor misalnya seperti itu. Jadi memang strategi-strategi ini yang saya gunakan, kemudian juga saya coba kolaborasi dengan PKH misalnya. Jadi mereka seminggu tuh misalnya bisa memasok 300 karpet misalnya atau 30 ikat seminggu lah ya, lumayan. Jadi kita bisa kolaborasi dengan mereka, bahkan sampai telur kita tuh kurang-kurang, jadi kita harus berkolaborasi dengan teman peternak lain. Mas ada telur nggak? Tolong bantu saya kekurangan telur, sampai seperti itu. Artinya memang kolaborasi, sinergi, kemudian juga kemampuan kita untuk merintis itu memang sangat luar biasa. Harus datang ke resto-resto nawarin. Kemudian ya itu, dan kemudian juga resiko sebagai peternak itu lebih tinggi dibandingin sebagai penjual. Jadi menurut saya kalau dengan keterbatasan misalnya modal, kita bisa menjadi penjual aja karena resikonya lebih besar. Kayak menjadi peternak ayam pemula itu untuk di 2.000-3.000 ekor itu mungkin kita bisa habis 700 sampai 800, bahkan ada 1 M untuk modalnya, belum di luar tanah, pagar, kemudian mes dan sebagainya. Jadi memang modalnya sangat besar. Kalau saya pribadi kalau disuruh mulai, mendingan kita mulai dari yang kecil dengan menjadi pengecer, harga modal dari misalnya dari Payakumbuh itu kan banyak tuh, di sana ada sekitar 12 juta populasi ternak di sana. Kita bisa pengecer dulu dari toko yang kecil, kita bisa datang door to door, kemudian ke RT kita, komplek kita dan sebagainya. Jadi memang itulah yang saya lakukan dari teman-teman terdekat, kemudian orang-orang di sekeliling kita menggunakan Facebook dan sebagainya, sehingga bisnis kita terus tumbuh dan kita terus maintain si pelanggan-pelanggan kita. Ya itu hal yang wajar bagi pebisnis pemula untuk mengecer telur. Jadi tetap fighting aja. Itu pengalaman saya mungkin Mas Yayan dari sharing bisnis ternak ayam ini. Ya siap Bang. Terima kasih ya Bang ya. Terima kasih, sama-sama. Ya. Terima kasih rekan-rekan semua. Berhubung Bang Yahdin ada aktivitas, jadi diserahkan ke saya. Nah, makasih abang-abang. Mungkin karena ini sudah jam 11 lewat, kita mau siap-siap buat sholat Jumat juga kan ya. Buat yang di Batam nih kayaknya udah mau siap-siap. Nah, mungkin kita tutup aja sesi tanya jawab kali ini. Terima kasih Mas Bambang untuk ilmunya yang sangat bermanfaat, karena di era-era seperti ini kayaknya kita memang harus lebih menguatkan diri untuk bisa membuka usaha sendiri kali ya, karena industri-industri kreatif dan segala macam bisa buat kita berkembang baik secara finansial maupun secara mental. Nah, mungkin teman-teman sekalian, kita akhiri aja acara kita kali ini. Dari Dayus mungkin ada lagi yang mau disampaikan, Dayus? Baik, sekalian closing. Terima kasih banyak Mas Bambang udah bersedia meluangkan waktu. Jadi teman-teman kalau belum follow Instagram, Facebook, dan YouTube-nya tuh nggak tahu aktivitas Mas Bambang hari ngapain aja. Sangat sibuk hari ini sama Pemko ini, hari ini sama Pemda ini, nanti sama kampus-kampus ya Mas Bambang ya. Berbagi cerita, berbagi kesuksesan, dan berbagi motivasi gitu loh. Nah ini mau nanya dulu nih masalah kuliah dulu. Bambang itu barengan sama Ria Miranda ya, anak Pak Saresa? Kalau Mbak Uniria itu 1 tahun di atas saya, beliau 2002, saya 2003. Kenal sama Teti Yusnina nggak? Tete Yusnita. Teti Yusnina. Mungkin lupa, mungkin kalau mukanya mungkin familiar. Kenal kayaknya. Iya. Baik. Oke. Baik, ini teman-teman bisa mau nanya boleh? Ada lagi. Kita udah Satu lagi ya, Mas Bambang, ini pertanyaan terakhir. Boleh. Pertanyaan terakhir. Boleh. Gini Mas Bambang, kita nih mungkin dari antara kita pasti ada yang mau mulai bisnis nih kan. Jadi kita mau tanya dong, kalau boleh Mas Bambang share amalan-amalan apa
yang Mas Bambang lakukan sehingga Mas Bambang bisa sampai sesukses ini gitu, titik sukses ini gitu. Boleh di-share dong Mas Bambang. Baik, terima kasih banyak Mas Yowan. Sebenarnya saya masih belum sukses, masih belum merintis dan belajar terus ya. Jadi yang penting kalau saya pribadi sih membahagiakan orang tua. Jadi doa dari ibu, dari bapak, dari keluarga kita itu sangat luar biasa. Kemudian juga dari istri yang mendukung kita ya. Selain kita melaksanakan kewajiban kita sebagai muslim, kemudian juga yang terpenting juga sedekah sih kalau menurut saya, karena sedekah itu nggak buat kita miskin. Jadi kalau misalnya kita sedekah sebanyak-banyaknya, insya Allah Allah memudahkan segala kesulitan dan memudahkan rezeki kita. Itu aja sih sebenarnya. Kalau yang lain ya yang biasa lah kalau misalnya kita sama muslim ya. Tapi kalau yang saya lakukan ya memuliakan orang tua, karena doa orang tua itu sangat luar biasa untuk mendukung kesuksesan baik kita di karir ataupun di bisnis, mungkin seperti itu. Terima kasih Mas Bambang. Iya, terima kasih Mas Yohan. Oke, mungkin udah ini ya. Saya terima kasih banyak teman-teman undangannya, Bang Yus, Mas Yohan, Mbak Kimi, tadi yang lain juga. Terima kasih banyak pertanyaannya. Saya senang banget bisa sharing. Semoga sharingnya bisa memberikan manfaat. Sebagai karyawan kita harus memulai. Kita nggak tahu apa yang terjadi nanti ke depannya. Yang penting kita mulai dulu aja. Apa yang akan terjadi nanti kita hadapi. Kita belajar banyak, baik itu dari SDM, pemasaran. Walaupun kita bukan orang manajemen, kita bisa belajar. Kita banyak informasi dari internet. Semoga bisnisnya teman-teman bisa dimulai dan bisa yang udah jalan bisa terus semakin besar dan sukses terus buat kita semua ya. Mungkin saya pamit ya, saya mau lanjut perjalanan. Siap. Ya, silakan Mas Bambang, makasih banyak ya, kami lanjut. Ya, makasih banyak. Ya.